Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang kami akan bahas pada hari ini yaitu manajemen input dan output. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aida Justika selaku moderator dan anggota kelompok saya yaitu Rafael Reksi, Yudi Setiawan, Lukas Lairap Erleli, Henry Prayogi BM, Andi Muhammad Tawaf, Aida Justika, Rosnani Amelia Idris, Haryani Muhammad Ikram Iqbal. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk pemateri pertama yaitu Lukas Lairap Erleli. Dengan ini saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan bagi kelompok 3. Saya sebagai pembicara pertama akan mempresentasikan tentang manajemen input dan output. Baik teman-teman, sebelumnya kita mengetahui pengertian dari manajemen I/O. Pengertian manajemen I/O, manajemen perangkat masukan kekeluaran merupakan aspek perancangan sistem operasi terluas dan kompleks karena sangat beragamnya perangkat dan aplikasinya. Dalam sistem komputer manajemen I/O sangat diperlukan karena I/O adalah sarana besar untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Contohnya perangkat I/O seperti keyboard, mice, audio controller, video controller, disk drive, networking ports, dan lain-lain. Sistem operasi untuk sistem I/O. Yang pertama, buffer. Buffer menampung sementara data dari ke perangkat I/O. Berikutnya, spoiling. Spoiling melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien, antrian, dan sebagainya. Dan yang berikut, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Di sini teman-teman kita mengetahui ada fungsi manajemen dari I/O. Yang pertama, mengirim perintah ke perangkat I/O agar menyediakan layanan. Yang kedua, menangani interupsi perangkat I/O. Yang ketiga, menangani kesalahan perangkat I/O dan menyediakan interface ke pemakaian. Baik, jadi kita lanjutkan ke klasifikasi perangkat input-output. Nah, perangkat input-output sendiri itu dapat diklasifikasikan berdasarkan dua. Yang pertama itu berdasarkan sifat aliran datanya, dan yang kedua berdasarkan sasaran komunikasinya. Next. Nah, jadi untuk perangkat input-output berdasarkan sifat aliran datanya terbagi-bagi lagi. Yang pertama itu ada perangkat berorientasi block oriented device, yaitu menyimpan, menerima, dan mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap yang berukuran 128 sampai 1024 byte dan memiliki alamat tersendiri, sehingga memungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu dapat membaca atau menulis lembar blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contoh disk, tape, CD-ROM, optical disk. Kemudian perangkat berorientasi aliran karakter, character stream oriented device, yaitu perangkat yang menerima dan mengirimkan aliran karakter tanpa membentuk suatu struktur blok. Contoh terminal, line printer, pita kertas, kartu-kartu berlubang, interface jaringan, dan mouse. Kemudian perangkat input-output berdasarkan sasaran komunikasi. Yang pertama ada perangkat yang terbaca oleh manusia, human readable device. Perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia. Contohnya VDT, video display terminal, seperti monitor, keyboard, dan mouse. Kemudian perangkat yang terbaca oleh mesin, machine readable device. Nah, perangkat ini digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya disk dan tape, sensor controller. Nah, kemudian perangkat komunikasi. Perangkat ini digunakan untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh, contohnya modem. Pemrograman perangkat I/O. Yang pertama, I/O terprogram atau Programmed I/O atau polling system.
adalah ketika perangkat I/O menangani permintaan, perangkat tersebut men-set bit status di register status perangkat. Perangkat tidak memberitahu ke pemproses saat tugas telah selesai dilakukan, sehingga proses harus selalu memeriksa register tersebut secara periodik dan melakukan tindakan berdasarkan status yang dibaca. Driver berisi kumpulan instruksi pengendalian, berfungsi mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahu yang perlu dilakukan. Contoh, unit tape magnetik diinstruksikan untuk kembali ke posisi awal, bergerak ke record berikut, dan sebagainya. Lalu yang kedua, I/O dikendalikan interupsi atau interrupt driven I/O, yaitu teknik I/O dituntun mempunyai mekanisme kerja sebagai berikut. Pemproses memberikan instruksi ke perangkat I/O, kemudian melanjutkan melakukan pekerjaan lainnya. Terus perangkat I/O akan menginterupsi meminta layanan saat perangkat telah siap bertukar data dengan proses. Lalu saat menerima interupsi, perangkat keras yang memberitahukan bahwa perangkat siap melakukan transfer, proses segera mengeksekusi transfer data. Lalu yang ketiga ada DMA atau Direct Memory Access, yaitu berfungsi membebaskan pemproses menunggu transfer data yang dilakukan perangkat I/O. Saat pemproses ingin membaca atau menulis data, pemproses memerintahkan DMA controller dengan mengirim informasi sebagai berikut, yaitu perintah penulisan atau pembacaan, alamat perangkat I/O, awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca, atau jumlah word byte yang ditulis atau dibaca. Selanjutnya, prinsip manajemen perangkat I/O. Sasaran manajemen perangkat I/O adalah efisiensi, adalah menghindari bottleneck. Yang kedua, generalitas, adalah memisahkan keragaman perangkat berdasarkan sudut pandang tertentu. Lanjut. Terus, masalah manajemen I/O. Yang pertama, penamaan seragam atau uniform naming. Nama file atau perangkat adalah sebuah string atau integer, sehingga tidak tergantung pada perangkat sama sekali. Yang kedua, penanganan kesalahan atau error handling. Tujuan yang ingin dicapai adalah menangani kesalahan, terutama kesalahan baca yang ditemui pada operasi I/O. Yang ketiga, transfer sinkron dan asinkron. Kebanyakan I/O adalah asinkron. Pemproses mulai transfer dan mengabaikan untuk memulai tugas lain sampai interupsi tiba. Yang keempat, shareable and dedicate. Beberapa perangkat dapat dipakai bersamaan, namun beberapa hanya dapat dipakai satu pengguna dalam suatu waktu. Contoh seperti disk, dedicate, atau printer. Saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, yakni buffering. Di mana buffering adalah menampung sementara data operasi input-output, baik operasi baca ataupun tulis di memori utama. Buffering meningkatkan efisiensi sistem operasi dan kinerja proses. Terdapat beragam cara buffering antara lain. Yang pertama, single buffering. Kedua, double buffering. Ketiga, circular buffering. Untuk penjelasannya, single buffering adalah merupakan teknik yang paling sederhana, di mana ketika proses memberi perintah untuk masukkan atau keluaran, sistem operasi menyediakan buffer memori utama milik sistem operasi untuk operasi. Kedua, double buffering, di mana proses dapat ditransfer dari satu buffer sementara sistem operasi mengkosongkan atau mengisi buffer lain. Teknik ini disebut double buffering atau buffer swapping. Double buffering menjamin proses tidak menunggu operasi input-output. Untuk ketiga, circular buffering.
Pada circular buffering, sistem operasi menggunakan lebih dari 2 buffer karena jika proses melakukan operasi input-output yang berurutan dengan cepat, maka double buffering tidak dapat mengatasinya. Ketika lebih dari 2 buffer yang digunakan, kumpulan buffer itu sendiri disebut sebagai circular buffer. Tiap buffer individu adalah satu unit circular buffer. Kesimpulan, dalam sistem komputer manajemen, I/O sangat diperlukan karena I/O adalah sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Contoh perangkat I/O seperti keyboard, mice, audio controllers, video controllers, disk drives, networking ports, dan lain-lain. Manajemen I/O pun diperlukan agar user dapat langsung menggunakan perangkat I/O tanpa harus menginisialisasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam setiap sistem operasi selalu terdapat I/O manajemen. Baiklah itulah tadi saran dari kelompok kami. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.